itu apa? Ya Aisyah, seandainya kau meninggal, aku yang akan memandikan dan mengafani. Ya, jadi kalau keluarga yang meninggal kita itu sebenarnya tanggung jawabnya itu tanggung jawab keluarga. Kita ini terhadap orang lain membantu itu ya. Oleh karena itu dalam urusan jenazah dan orang yang membantu sama keluarga ini berbeda pendapat. Ya. Sekarang saya ceritakan latar belakang ibu. Kalau keluarga seseorang meninggal, maka yang keluarganya yang hidup ini yang pasti sedih, panik, bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat, gitu kan? Apalagi kalau meninggalnya itu mendadak, ya. Apalagi saya menemukan fakta-fakta di lapangan pada waktu berdiskusi atau ngajak ngobrol, ini apa yang mau dilakukan? Kata-katanya, saya blank, saya tidak tahu apa-apa, terserah Ustaz saja. Karena orang ini panik, apa yang harus dilakukan? Ya, apalagi di pemukiman perkotaan, itu kadang-kadang tetangga meninggal, sebelah rumahnya nggak peduli. Saya melihat di kota wisata dengan beda agama ya. Kami di sini rame-rame ada apa namanya bendera kuning, kemudian ada mobil mundur orang itu ikutannya. Apa? Ini meninggal, ya. Dia pergi aja. Benar ini. Iya. Saya malam-malam diberitahu oleh satpam dan salah waktu itu di salah satu rumah di Mall. Ada orang meninggal, kami jam 10 ke sana. Di rumah itu hanya ada 2 orang, bapaknya dan anaknya itu. Anaknya yang meninggal itu 2 orang, anaknya meninggal. Memang sudah sakit, katanya masuk kamar mandi jatuh meninggal. Saya di situ, bapaknya lagi termenung, saya tanya, Pak, ini apa rencananya pemakaman atau apa segala macam. Kalau saya nggak tahu, kesana aja. Jadi keluarga orang meninggal itu panik, ya, sedih, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu. Maka, ya, kalau ada orang meninggal, ini idealnya, apalagi berbasis masjid, ada yang bisa datang kepada keluarga menyampaikan nasihat sabar, ya, menyampaikan apa yang akan dilakukan, kemudian sampaikan nasihat. Ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang mahasiswa laki-laki lagi bikin skripsi. Subuh kata ibunya bangun. Saya dengar tuh anak saya buka atau pada sholat subuh di skripsi. Jam 8 ditemukan oleh pembantunya meninggal. Bagaimana perasaan seorang ibu ini? Anak laki-laki gagah sehat, lagi bikin skripsi, meninggal. Jadi situasi ini harus dipahami oleh orang yang akan membantu keluarga yang sedang terkena musibah. Jadi orang yang terkena musibah meninggal ini keluarganya. Kalau yang meninggalnya sudah selesai ya. Tuh, ya makanya idealnya masjid ini punya figur, punya tokoh yang dipercaya, yang kalau ngomong itu oleh keluarga, oleh masyarakat itu didengar. Ya, tapi ingat,
Pemulasaraan jenazah kita sering berbeda pendapat. Kalau sudah berbeda pendapat begitu, sampaikan alasan yang benar, tapi keputusan ada di keluarga. Saya di lapangan mendapatkan yang lain. Itu di Paris ada orang meninggal. Dia aslinya Bali, tapi Islam. Meninggalnya Islam. Ya lalu saya bilang, ayah saya meninggal, namanya Wayan, tapi Islam. Ini malamnya kami kunjungan luar biasa. Sampai malam, ini orang sudah meninggal dari pagi, malam baru. Saya bilang, ini mau dikuburkan di mana? Ini mau dikuburkan di Kalimantan. Dia berangkat meninggal. Kalau begitu saya bilang, kita meninggalnya dari pagi ini. Malam ini kita mandikan. Besok, dibawa ke masjid, disolatkan. Habis itu kita antar ke kuburan. Anggota keluarganya yang saya tidak tahu kebiasaannya, anaknya yang dari Bali. Maaf Pak Ustaz, dalam kebiasaan di Bali, orang baru bisa dikuburkan kalau seluruh keluarganya sudah datang. Dan ini sudah ada rombongan dari Bali yang berangkat naik bus Bali. Ini nyata ini. Meninggal Selasa, rundingannya dari malam Rebo itu baru dari Bali mau berangkat naik bus. Ini masih ada kakaknya, masih ada. Kita tidak usah berbantah dalam soal ini. Saya bilang saya dari masjid, ilmunya ilmu agama Islam. Orang kalau sudah meninggal harus dimandikan, dikafani dan disolatkan, ya kan? Setelah itu terserah keluarga. Setelah itu terus keluarga. Jadi kewenangan saya hanya memandikan, mengafani, mensolatkan, kembali ke rumah. Orang meninggal Selasa baru dikuburkan Kamis karena menunggu dari Bali. Ya, ini qadarullah memang begitu. Kakaknya apa adiknya yang datang tuh karena capek, kenapa? Karena yang meninggal ini sangat berarti baginya biar nanti histeris, pingsan dibawa ke rumah sakit meninggal. Jadi hari Kamis itu ada dua kegiatan, memberangkatkan jenazah ke Kalimantan, kemudian memberangkatkan jenazah yang ini balik-balik. Jadi banyak. Jadi yang harusnya ini. Saya pada waktu memandikan seseorang pada malam hari, karena besoknya subuh kita mau sholat. Kan kadang-kadang orang jangan sholat di rumah aja, sholat di rumah itu sah. Kita bawa ke masjid itu karena mengharapkan jamaahnya banyak. Karena ada hadis Rasulullah, barang siapa yang melakukan lebih dan 4 orang. Kita kalau melayani orang duduk-duduk di luar, bahkan ngerokok, nggak mensolatkan. Padahal hadisnya, barang siapa yang datang melayat dan mensolatkan dapat pahala 1 kilo sama dengan 1 kilo. Kita nggak mensolatkan. Jadi, Ustaz, dimandikan besok pagi aja. Saya bilang kalau dimandikan besok pagi, nggak bisa disolatkan. Maka waktu subuh, karena jenazah baru boleh disolatkan kalau sudah dimandikan dan dikafani. Kafani kan? Ada yang paling tua. Saya setuju sama Pak Ustaz. Dia disolatkan nanti subuh. Terus dia bilang, tapi kasihan kapal dimandikan malam-malam dingin. Sedih. Si anaknya tadi itu diam-diam dia kalau bisa apa saya dimandikan kayak anak.
Jadi yang harus kita pahami itu adalah di samping kalau memanfaatkan mengafani itu keterampilan ilmunya tinggi. Tapi yang harus kita pahami itu adalah tatkala kita berbeda pendapat, kita punya dalil. Ini dalilnya ini, Islamnya ini, karena dalam soal orang meninggal banyak masih kita campur dengan kebiasaan ini. Kalau ada jenazah dikasih lonceng-lonceng, bunga segala macam, itu bukan dari Islam, ya kan? Ya. Dan kalau ada bunga-bunga, ada bunga segala macam, yang meninggalnya juga nggak tahu. Kemarin ada tokoh keraton di Solo meninggal, ada gambaran yang meninggal tidak ada. Kembalikan kepada idealnya, dan ini sudah dijalankan oleh peran yang sana, pelayanan jenazah terpadu. Kenapa disebut terpadu? Karena kita bisa melakukan dari A sampai Z. Ya, saya membuat istilah ini di dasar pelayanan jenazah terpadu. Oh, tapi saya sebesar itu dulu. Tidak ada yang lain jenazah. Saya gagasannya melayani jenazah ini karena tetangga meninggal. Tanggap juga, terus saya kambingkan ke BR Kamboja. Minta jam 9, mobil ambulannya baru datang jam 2. Masa sih sebesar kota Cilacap nggak punya mobil jenazah? Maka melalui dan salah, saya punya gagasan mendirikan pelayanan jenazah terpadu. Ya, alhamdulillah rasa-rasanya yang sedang kita layani lebih dari 400. Nanti kalau ditambah Bapak Ibu jadi 401. Terus. Pelayanan jenazah terpadu, sekali kita mengumumkan kita sambut melayani jenazah, ini harus siap. Ya, sekarang saya sampaikan persiapannya Pak. Pertama, ya, ini nanti dari masing-masing. Yang pertama, yang sangat penting itu, yang pertama adalah hotline service, bisa dihubungi kapan saja, ya kan? Pak, orang meninggal itu beda dengan orang mau menikahkan kan? Dan jangan jam segini, jam segini. Saya ditelepon, bahkan didatang itu jam 1 ditutup pintu. Ada jam 1, kalau jam 1 malam, kalau kirim makanan kayaknya ada jam 1. Saya juga apa? Tetangga meninggal, harus siap. Ya, sekarang ada di hotline service-nya berapanya. Maka yang ini di desa saya sudah berjalan luar biasa. Saya membuat 3 semboyan pelayanan jenazah ini. Yang pertama, quick response. Kalau di telepon, assalamualaikum, saya keluarga ini memberitahukan ada keluarga kami meninggal. Itu diangkat saja, diterima saja, itu sudah senangnya keluarga luar biasa. Jam 1, jam 2, Pak Bu, ini kan jam 2, nanti harus langsung saya situ. Quick respon. Yang kedua, quick X. Yang ketiga, hospitality. Ya, kalau memandikan jenazah apa? Semprot aja, enggaknya tak protes juga. Saya melihat di rumah sakit itu nggak ada bak mandi, tapi di keramik aja, meja, alasnya keramik, jenazah di apa namanya, digeletak itu, ambil kan selangnya udah terpasang, ya kan? Ambil selang gitu. Kenapa orang meninggal dimandikan? Karena tidak bisa mandi. Gak protes dia.
Tapi ada adabnya, nanti dijelaskan Ustaz Panji, masih tetap pakai lapisan kain. Yang ini yang harus dipahami, ya. Jadi divisi atau unit pelayanan jenazah terpadu itu idealnya memang nempel di masjid. Sekarang desa Ciaksana itu sudah punya mobil jenazah, mobil ambulan, ya, dan itu sangat sigap, jam berapa aja dia datang, dan itu diperlukan tenaga yang apa namanya, relawan yang biasa itu. Bu, orang yang mandikan itu tidak, bukan keluarga. Ya, jadi kalau ibu-ibu itu bersedia memberikan di mana itu luar biasa. Ya, orang bersedia memandikan jenazah, pahalanya diampuni 40 hari. Hadisnya sahih. Orang mengkafani orang meninggal, ya, pahalanya diberikan pakaian yang harus di surga nanti. Amin. Bayangkan kalau itu memandikan 100 jenazah, 100 pakaian yang bagus di surga. Ya, saya ingin bahwa ini supaya tidak terlalu sebenarnya. Perlengkapan apa yang diperlukan dalam rangka kegiatan pelayanan jenazah ini? Satu, idealnya satu ya. Karena mengantar ke kuburan, mengambil dari rumah sakit, ya kan? Apalagi sekarang jenazah minta dikembalikan ke kampungnya, ke bumi neraka gitu. Ya. Jadi itu harus siap. Dan Darussalam kelihatannya sudah siap dengan yang kemudian jenazah saja ada 1 sekarang menjadi sudah 3 karena kemudian pakai kegiatannya keluar daerah. Jadi punya mobil. Yang kedua, karena orang meninggal itu perlu tempat tersendiri untuk memandikan, maka harus ada bak, ya, bak khusus memandikan jenazah. Terbuat dari stainless, datang aja ke stainless, ada kamar ada banjir, ya, jadi cekung itu diangkat situ, ya kan, ada pengambil selama diangkat. Yang ketiga, di mana orang dimandikan? Rumahnya kecil, di mana? Di luar kan? Maka di pelayanan jenazah itu harus punya hijab, ya. Iya, jadi semua ada. Kalau kita sudah berani membuat unit pelayanan jenazah, kita harus punya stok kain kafan. Karena orang meninggal itu tidak direncanakan. Meninggalnya jam 1 kepengen dimandikan karena mau dibawa keluar kota. Ada toko jam 1-nya kain kafan, nggak ada kan? Pengurus masjid, saya dulu di Darussalam mengharuskan setidak-tidaknya punya stok kain kafan untuk 3 orang. Bapak kalau beli kain kafan 1 bal itu 45 meter, ya, itu bisa masuk 3 orang. Karena 1 orang sekurang-kurangnya itu 12 meter. Kalau di dalam 12 meter. 12 meter itu standar. 12 meter kalau dia 15 meter. Ya, itu harus stop. Ya. Apalagi kalau di zaman Rasulullah ada namanya daun bidah. Kita wangiannya itu untuk menyerap bau-baunya itu memakai kayu cendana. Ya. Kayu cendana itu mahal. Ada yang apa namanya, lebih yang bagus maka. Apalagi yang kasih tahu itu kamu harus dilurus nanti kan bayar itu terakhir tutup karena manusia ini seperti juga para pemain
kalau sudah meninggal ada proses ya. Untuk jenazah yang keluar kota sebenarnya itu dipersyaratkan diformalin. Nah ini perkataan dalam Islam sebenarnya. Tapi kalau menggunakan pesawat tidak bisa, tidak. Ya, penerbangan meminta syarat atau surat dari rumah sakit bahwa jenazah ini harus diformalin. Makanya Islam mengajarkan agar disegerakan. Ya. Jadi kalau masjid baru tersebut mendirikan unit pelayanan jenazah banyak. Semua ada ini, ada itu, ya, dan itu. Nah setelah itu SDM yang terampil dan paham Bapak dan Ibu. Kenapa ibu banyak yang ikut? Karena kalau yang meninggal jadi ibu, kaum wanita, maka yang memandikannya adalah ibu. Ya, maka yang memandikannya ibu-ibu. Ya, nanti bagaimana cara memandikan? Bagaimana cara kami nanti Ustaz Fajil, Ibu dan Ibu Sakinah, karena memotong kain kafannya itu seperti kita memotong apa namanya, kalau kita itu orang gitu ya, ada untuk kamarnya, ada untuk nadanya, mohon maaf, ada untuk bagian belakangnya itu ya lebih apa? Ya, jadi nanti bekasnya foto-foto di sini itu sebenarnya bisa digunakan untuk yang tersebutnya. Bayaran udah siap. Ini berapa menit? Berapa ya? Kita ada kebiasaan kalau jenazah itu setelah dikasih kain kafan, dikasih lagi kain Jawa, setelah itu dibungkus dengan tikar. Tikar itu tidak dihaluskan sebenarnya, tapi tikar itu ada gunanya pada waktu diangkat. Jadi tubuh si jenazah ini nggak melengkung karena ditahan oleh. Ini saran saya ya. Terakhir, kalau seseorang meninggal karena sakit tertentu, meninggalnya karena sakit, lebih baik dimandikan dan dikafani. Apalagi karena kecelakaan. Kenapa? Karena kalau kecelakaan ada bagian-bagian yang luka, ya ada penyakit tertentu yang setelah meninggal orang, yaitu yang pakai aku tidak ada panasan kan. Itu payungnya apa tadi mana aja. Kalau karena kecelakaan, ada kabar katanya sampai kecelakaan nanti di rumah sakit, minta dimandikan di rumah sakit. Karena bagian-bagian tubuh yang luka, kita tidak punya materialnya untuk menutupi yang luka-luka itu sampai tidak keluar darah. Sebab kalau keluar darah, kemudian mewarnai kain kafannya, itu menjadi pemandangan dan kurang nyaman. Betul ya? Kain kafannya. Ya, jadi begitu juga dalam pembersihan, karena orang kalau ini bagian perutnya apa itu dibersihkan gitu ya, apa tadi itu cendana, ya nanti dilengkapi saja. Ya. Jadi intinya begini, saya memberi semangat kepada Bapak dan Ibu, pelayanan jenazah itu tertibnya ya semuanya punya fardu kifayah. Pada saat orang mau mulai dimandikan, nanti dapat jadi apa? Itu orang dibuatkan kain kafannya dulu, dipotong dulu, jangan dimandikan dulu, ya kecuali orangnya banyak, ada yang mandikan, ada yang dibuatkan kain kafannya, diletakkan supaya begitu selesai jenazahnya dimandikan langsung diletakkan di kain kafan, ya. Nah itu artinya tertibnya begitu. Nah setelah selesai dikafani, maka posisikan si jenazah itu
kepalanya di sebelah kanan, dan seandainya orang mau mensolatkan jenazah itu sudah siap, walaupun mau dibawa ke masjid. Ya, mestinya dilakukan. Yang mau mensolatkan jenazah di rumah silahkan, karena posisinya sudah diposisikan, kepalanya kata ini di bagian sana ya. Karena ini di bagian sana, jadi jenazah itu kepalanya sekarang sini, sini. Jadi kita tinggal mensolatkan. Mensolatkan jenazah itu selama ini ada kesan yang mensolatkan jenazah itu hanya laki-laki, tidak. Mensolatkan jenazah boleh sendirian, baiknya berjamaah, laki-laki dan perempuan. Semakin banyak yang mensolatkan jenazah semakin baik. Maka kami perlu dan sabar selalu sholat jenazah itu dianjurkan kepada keluarganya dibawa ke masjid dan jamaah aja, Pak. Ya, jamaah juga subuh. Tapi kalau mamanya waktunya memang jam 9, jam 10 ya kalau dibuat kan. Itu karena pada hari kerja kan jadi orang sholat jenazah susah kan. Beda dengan di kampung, ya. Saya kira itu dari saya supaya nanti Ustaz Majid bisa berluasa menyampaikan itu. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan pahala dan kebaikannya. Menantikan jenazah, pahalanya diampuni dosanya. Mengkampani orang yang meninggal, pahalanya di surga akan diberikan kain dari surga. Kalau kita bukan kali, ya. Jadi mengurus jenazah harus disatukan dengan keluarganya. Kalau yang tidak ada aturannya dan agama, sampai kan tidak ada. Tapi kalau mau dilaksanakan, silakan. Tapi aturannya tidak ada. Seperti di kuburan dikasih bunga, silakan aja. Itu untuk keindahan orang hidup, ya kan? Terus ini yang terakhir, dalam perananya orang meninggal setelah di alam kubur ini diajarkan atau tidak sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat kan? Kalau di kuburan bertanya kepada saya, Ustaz ini diajarkan atau tidak? Saya tidak pernah menjawab. Silakan keluarganya mau diajarkan apa di? Jangan berantem kuburan. Keluarganya mau mengajarkan, kamu juga. Ya, karena ulama yang berfatwa tentang diazankan di kuburan ini adalah mengambil kebaikan. Karena ada sunnah Rasul, anak baru lahir itu juga belum bisa menjawab apa-apa. Tapi azankan sama di itu loh ya, itu. Jadi karena ini adalah sebagai doa, ya sudah silakan saja. Saya tidak pernah menyuruh dan saya tidak pernah melarang. Jangan berdiskusi kuburan. Kalau kata keluarganya nggak usah diajarkan, ya udah. Ya kan? Jangan lawan. Silakan berumur. Kenapa sih ada kuburan? Ya biar aja. Keluarganya yang minta. Tapi kalau kita keluarganya itu diajarkan, anaknya mau mengajarkan. Ya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tatkala diajarkan, dia sedih, dia mungkin merasa kalau aku mati diajarkan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh DFI, digagas oleh pemerintahan desa yang saat ini bermanfaat dan barokah, dan kita mengambil manfaat semuanya, karena ini merupakan pelayanan sosial yang tidak bisa dihindari, karena semuanya kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seluruh ya nanti ada penjelasan memakai itu sudah diberikan kan, maksudnya gini, nanti ada prakteknya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Insyaallah luar biasa penyampaiannya. Ibu masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu kita?
ya. Saya cuma catat ada 3 hal tadi yang disampaikan ketika kita mencoba untuk menjadi negara untuk urusan jenazah. Itu ada quick action quick response dulu, quick response. Apa itu quick response? Ya, responnya cepat. Terus yang kedua ada quick action, tindakannya cepat. Terus ada 3 hospitality, ya, karena tambahan. Jadi itu modal dasar yang dari saya sampaikan. Nah, nanti modal yang kajian kita dalam hal praktek insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Abdul Majid SPLI. Ini juga tidak kalah menariknya, nanti beliau akan sampaikan materi selanjutnya. Baik, karena waktu juga sudah cukup menggunakan prosedur. Pada guru kita Ustadz Haji Abdul Majid SPLI, silakan untuk bisa memulai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammadan la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Qad qala Allah ta'ala fi kitab billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilazat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Budi Saputra selaku Kepala Islam Desa Ciansana, Bapak Haji Dharma Dewan Masjid Indonesia, Ustaz Haji Surya Bakir MUI Ciansana, dan Haji Ahmad Kabali DPRD Kabupaten Bogor, juga pengurus masjid, pengurus Bapak Zainal Hasbi dan lain yang tidak saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan adalah rahmatullah ini tidak putus-putus weekend. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan hari ini kita dapat hadir di Masjid Baitul Salam dalam rangka menambah ilmuwan kita, menambah wawasan kita, ilmu yang mungkin dulu kita pernah belajar.
terutama bagi santri-santri, ilmu ini sudah pernah dipelajari, tapi ketika praktek di lapangan, ilmu ini nampaknya agak susah, karena sebagaimana yang di silabus yang sudah kami sampaikan, ada istilah gak berani, ada istilah ngeri, bahkan ada istilah jijik, ada istilah takut. Semua itu kalau belum pernah dijalankan maka berat. Maka melalui materi pada pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan menghilangkan takut, jijik, ngeri, kemudian gak berani. Semua itu akan kita hilangkan. Bapak Ibu hadirin Allah, sebelum itu saya bertanya, apa sih harapan belajar tentang cara memuliakan jenazah atau pengurusan jenazah? Apa? Ibu. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Harapan setelah kita belajar pemuliaan jenazah atau pengurusan jenazah. Ya, coba harapannya. Kan sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, seringkali ketika ada orang meninggal, itu tidak semua orang peduli tentang itu, ya. Maka harapan yang terpenting adalah ketika orang-orang lain pergi dari hal itu, kita yang intervensi, kita yang akan turun tangan dan kita akan melaksanakan. Wabil khusus ketika yang meninggal adalah keluarga sendiri, karena tidak sedikit seorang anak jangankah memandikan, megang saja tidak berani. Baru ada yang berani megang, cuma megang sidik jadinya doang, untuk keperluan kabinnya. Nah, selebihnya cuma jadinya doang, cuma karena ingin mengaktifkan kabinnya. Luar biasa. Ya, kalau nomor rekening segala macam yang semua ada. Jadi, karena orang semua lari dari itu, karena orang tidak berani itu, maka kita yang itu pahala dan kebaikannya kita sudah dapat semua dari guru kita tadi. Lalu apa action yang akan kita lakukan? Saya seringkali memulai ini dengan istilah manajemen kematian. Kenapa menggunakan kalimat itu? Ya, biar tidak terlalu ngeri, kan kita ingin menghilangkan kengerian, kan? Jadi orang meninggal itu perlu ada manajemennya, perlu ada yang ngurusnya. Jadi jangan karena mau mandiin orang meninggal, kesannya kayak gini gitu kan. Maka kita sebut saya mau menjalankan manajemen kematian. Karena tadi disampaikan, ketika orang meninggalnya itu sakit dulu, ketika orang meninggalnya itu orang keluarganya tahu. Tapi kalau meninggalnya benar, tidak ada banyak juga yang benar. Kalau ulama-ulama dulu meninggal itu bersiap-siap. Imam Ghazali, waktu mau meninggal 2 hari sebelumnya beliau sudah beli kain kafan sendiri. Dan beliau kabari para ulama yang ada di sekitarnya bahwa 2 hari lagi datanglah ke rumah saya. Jadi ulama-ulama dulu sudah kabari itu. Kemudian hari yang terakhir dia bilang Pak adiknya nih ambilin kain kafan saya. Dia ambil, dia cium, dan dia katakan ini baju saya akan saya pakai hari ini. Tapi kalau kita nggak tahu, ada. Ya kalau kondisi dan melakukan kebaikan, jadi sengaja saya ada sedikit filmnya, boleh dilihat sebentar saja. Bagaimana keadaan orang-orang meninggal
Bapak nggak boleh suara ya. Ada orang meninggal sedang melakukan kebaikan. Ini yang terjadi di Jakarta, di Bukit Duri beberapa tahun yang lalu. Seorang ustazah sedang membaca maulid. Kita tentu ingat akan kita ini jatuh sedang membaca maulid dan meninggal. Seorang ulama besar sedang mengisi kajian meninggal. Nah, ini yang mana nih? Nah, ini nih. Nah, Padahal ada hadis yang mengatakan orang meninggal itu akan menyesuaikan dengan hobinya. Hobinya apa? Kegiatannya apa? Di situ nanti akan sampai namanya orang. Misalnya kita hobinya majelis taklim, kita hobinya ngaji, insya Allah akan sampai kita ada sesuai dengan di acara TV sini. ada lagi kita susah. Biaya ini mematiin semua dia. Ini mah pilotnya sendiri nih dia. Nah, Jadi sebelum pesawat jatuh dia mati. Ada yang bola ini banyak nih. Makanya yang belum pernah kelihatan adalah, yang belum pernah terdengar adalah, kalau kata dokter kan jangan merokok, karena merokok mematikan gitu kan. Tapi belum pernah lihat ada orang lagi merokok mati. Iya kan? Orang lagi olahraga mati. Iya kan? Bisa jadi istilah itu. Katanya rokok mematikan. Tidak pernah orang lagi merokok tapi mati gitu kan. Tapi orang lagi olahraga benar. Jadi balik olahraga mematikan. Itulah yang sebetulnya dengan hadir gak bercandaan saja. Baik, Bapak-Bapak kalian rahimahullah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai tim? Sudah siap jadi tim ya? Jangan dorong-dorong. Sudah meninggal ibu saja deh, ibu saja. Terus kalau sudah belajar apa baik? Praktek. Doa ya Allah, saya sudah belajar sampai mati ya, saya bisa praktek. Kan ini teman-teman kan harus dipraktekin kan? Semuanya ibu manasik haji, manasik umroh mau ngapain? Mau haji kan? Pelajaran apa tentang urusan jenazah, berarti kan mau urusan jenazah. Ini nanti doa nih, kita malaikat Israel gitu kan. Perlu punya praktek khusus malaikat Israel. Jadi kita mempersiapkan saja itu kita ya, selama ini berjuang bersama-sama kita. Kita mulai dari bahwa sakit menuju kematian, sebagaimana disampaikan oleh sebuah syair, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun, al-mautu kaksun wa kullu nasi syahidun. Mati itu adalah sebagaimana pintu yang semua orang pasti akan melewati, dan mati itu adalah seperti gelas, semua orang akan menggunakan gelas itu. Oleh karena itu, ketika kondisi sakit, maka jangan lupa untuk berikhtiar, berusaha. Kalau kita, dan kalau kita datang kepada orang yang sakit, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengunjunginya. Begitu kita nih di tim-tim yang sudah hari ini pelatihan, begitu mendengar ada warga yang sakit, yang harus pertama-tama adalah mengunjungi. Bukan berarti mengunjungi biar segera mengunjungi. Kalau meninggal kita tahu kondisinya kan, kalau mengunjungi kan nanti ya gitu, mengunjungi dan mendampingi orang yang sudah meninggal, sebagaimana di Silabus itu perlu ada pendamping
Dan sekali lagi, ini adalah resume dari silabus itu, jadi nggak persis banget, kalau persis banget bisa selesai 2 jam. Mengunjungi dan mendampinginya. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, ingatkan selalu berpikir dan bersabar. Itu tugas kita semua. Kemudian yang keempat, ingatkan tetap menjaga ibadah. Ini yang sering terjadi lalai, terutama keluarganya. Ya kan? Jadi kalau kita yang datang, kita tanya sama keluarganya, sudah diingatkan sholat, sudah ibadah, tetap kita ingatkan. Itu tugas tim dari awal. Ustaz saya mengatakan bahwa kita datang ke orang meninggal itu nggak seperti kita mau nyuci mobil. Datang langsung jenazahnya diangkat, mandi kita bisa pertemukan. Jadi harus menghibur dulu apa yang dibutuhkan secara macam. Ingatkan tetap menjalankan ibadah, kemudian berdoa atau minta didoakan. Jadi kita bisa berdoa, kita minta didoakan karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza dakhalta 'ala baladin famurhu fajadhaka, fa inna du'a'ahu ka du'a'il malaikah." Bila kalian datang kepada orang yang sakit, maka doakan atau minta dia untuk mendoakan kita, karena doanya orang yang sedang sakit seperti doanya malaikat. Jadi dia berdoa bahasa apa saja yang dia miliki. Jadi dia berdoa, kita mengucapkan amin. Kemudian diberi air minum atau untuk sedikit untuk membahas air ramuan. Dan ini yang sering dilarang oleh dokter. Ya kan? Sering dilarang oleh dokter ketika orang sedang syakaratul maut tidak boleh dikasih minum, katanya takut keselak dan habis itu mati. Padahal di sini jelas kita kasih saja sedikit. Karena orang yang sedang meninggal itu sangat haus sekali. Minimal mengurangi perasaan haus dia. Pakai tetesan, bisa pakai apa namanya, tisu, bisa pakai kapas, atau bisa pakai ujung sendok yang nanti tidak terlalu banyak karena akan menyebabkan mungkin kata dokter kesal itu. Jadi tetap kita teteskan, karena hausnya luar biasa orang yang sedang mau syakaratul maut. Yang ketujuh di hadapan kita, yang hati-hati. Ibu datang ke rumah sakit, kawannya ada sakit, langsung aja duduk menghadap kiblat, itu bahaya. Jadi yang sakit itu gak ada senang didatangi kita apa-apa. Jadi ini kondisional. Ya, jadi kalau memang kondisinya sudah tidak sadar, maka dihadapkan dia ke kiblat. Kemudian berikutnya adalah ditarikkan. Ini juga hati-hati. Jangan datang ke rumah sakit langsung ini bahaya juga. Tapi yang penting tadi adalah diingatkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang sudah kondisinya sudah berikan masa, maka harus agar mengkanan akhirul kalam la ilaha illallah dakhala. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Kita teruskan saja. Bacakan surat Yasin. Ada beberapa fadilah, di antaranya adalah wa fi faidatul huwa tashilu khurujul ruh. Ada perbedaan memang di antara para ulama, ada yang tidak ada manfaatnya, ada yang mengatakan ada manfaatnya. Tapi jumhur ulama mengatakan adalah untuk memudahkan keluar ruh dari raga itu dibacakan surat ini, karena di situ ada kalimat qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Sehingga orang yang ketika sedang nazar dan mendengar kalimat masuklah kamu ke dalam surga, maka akan mudah cara nazarnya, insya Allah. Kemudian berikutnya membimbing agar berbaik sangka. Gak usah nyalain dokter, gak usah nyalain keluarga, tapi khusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billahi. Tidaklah seseorang meninggal kecuali dia sudah berbaik sangka kepada Allah. Ini terjadi atas kehendak Allah. Ini karena sayang Allah, ini karena rahmat Allah. Kemudian
ya. Nah ini yang sering harus kita perhatikan. Kalau sudah kita lihat orang yang sakit, ini harus belajar tanda-tandanya itu apa. Kita pegang ujung jemari kaki menjadi dingin, tapi jangan ngomong ke yang sampai jari-jari itu udah dingin. Kita ini tidak tahu, tapi kejadiannya begitu. Kenapa dingin? Karena sudah tidak ada darah mengalir di sana. Darahnya sudah tidak mengalir lagi. Kalau saya sendiri harus pegang dengan api dari keluarga sendiri. Kemudian dari mengeluarkan keringat. Masih terjadi juga. Bahkan ini diriwayatkan orang mukmin ini tidak terjadi. Meninggalnya orang mukmin yang baik adalah dengan tanda-tanda keringat di keningnya. Keringatnya betul menunjukkan diri orang lain. Gelisah dan takut, ya. Banyak orang yang mau meninggal itu berusaha kanan kiri dia ketakutan. Karena ada setan yang datang, kemudian ada orang tua yang datang, segala macam akan datang sebenarnya di Islam itu nanti Bapak baca. Itu ada orang setan yang menyamarkan diri tua, dia mau gelas, jangan sekali minum, terus nanti dia bilang jangan ada situ semuanya. Jadi dia bisa harus milih siapa saya. Maka bisa ya. Pada saat itu tetap harus dibimbing. Kemudian kerongkongannya, ya kerongkongan sini itu kayak ada air terpancar. Kemudian mata terbelalak. Jadi di video yang matanya di atas itu kan, karena memang sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza khabartum mawqakum fa'azmidu fa'inna tabi'uha khairan fa'inna al-malaikata tu'minu ala ma qala ahlul mayyit." Apabila kalian melihat orang yang meninggal, maka segera pejamkan matanya, pegang ke matanya. Kalau di rumah sakit kan dipakai lakban kan, itu pegangan sampai dia sudah lama lagi tidak kelihatan lagi. Karena kalau selalu fa'inna basar yang tadi berhubung, karena mata itu akan mengikuti keluar, jadi terbelah matanya ikut. Dan setelah itu langsung sudah dibaca-baca. Waqulu khairan, dan katakanlah kalimat-kalimat terbaik. Karena apa? Malaikat mengaminkan ucapan kita yang berada di sekitar jenazah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat husnul khatimah yang membuat doa kita kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kayaknya tidak perlu juga. Ada satu film terus sebenarnya. Nah, yang tadi bisa kita mau meninggal seperti ini terus. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah, berarti kan sudah meninggal, kan maknanya sudah, kan? Lalu apa yang harus kita siapkan? Ketika laki-laki yang meninggal, maka harus dimandikan oleh seorang laki, dan perempuan yang meninggal dimandikan oleh seorang perempuan. Ketika ada laki-laki yang meninggal dan sama sekali tidak ada laki pada saat itu, maka ditayamumkan. Ya, ditayamumkan itu juga dengan laki-laki. Karena laki-laki meninggal satu pun tidak ada laki-laki, maka digunakan dengan cara bertayamum. Yang bertayamum itu menggunakan sarung tangan kayak tersebut. Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lah ya. Namun di daerah pinggir itu atau mungkin ada yang tidak berani kan? Maka dilakukan dengan cara yang memandikan adalah muslim, berakal, balik, niat memandikan, jujur. Nah, ini penting, jujuran. Jangan sampai kita memandikan orang yang sudah dimandikan, keburukannya kita ubah. Tadi mandi ini baunya, tadi mandi itu jangan sampai. Harus ditutupi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, oleh
dari Imam Hakim Sunan Fakatama alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang memalingkan orang muslim kemudian dia menyembunyikan aib-aibnya, maka Allah akan mengampuni dosa sebanyak 40 sampai tadi sama. Nah, ini alat yang masjid harus punya. Alat ini masjid harus punya. Ya, karena untuk mengangkat jenazah agar mudah diangkat. Tangan menjenazah agar bisa menjadi dua orang, apalagi kalau jenazah besar, ini harus ada. Hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama tempat mandi, kedua sudah ada seperti ini bentuknya. Kemudian air suci dan mensucikan. Sarung tangan kita sebagai tim harus punya, sabun dan sampo, ketembar, kemudian kain untuk menutupi aurat jenazah. Jadi pada saat memandikan jenazah itu tidak boleh dibuka seluruhnya, tetap auratnya harus dalam tertutup. Kemudian ada serbuk akil barus dan cendana itu ada beberapa guna, diantaranya adalah menghilangkan bau-bau yang kurang nyaman, dan cendana itu fungsinya untuk menyerap hawa-hawa yang tidak enak. Cendana itu ada dua, ada cendana yang asli, ada yang cendana yang palsu. Ya, kalau yang cendana asli itu sekarang satu kilo sekitar 3 sampai 4 juta bumbu cendana. Tapi ada yang jual yang palsu ya, selain pakai palsu yang asli. Kalau insyaallah mainnya nggak protes. Yang asli itu mahal banget. Kalau yang asli cendana itu kalau main tidak ada lukanya, yang mencair terus, kemudian ditabungin itu bisa langsung berhenti. Selama lukanya cairannya nggak keluar. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu luar biasa. Satu pakai barus, kemudian daun ambil daun dan satu pelengkap sudah ada, satu paket. Biasanya kalau di pasar semua sudah ada. Tapi sekali lagi Bapak Ibu hadirin Allah, yang kami sampaikan di sini mungkin ada 3. Yang pertama itu syar'i. Yang pertama tentu sesuai dengan syariat. Yang kedua kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa lepas dari adat istiadat. Yang tadi disampaikan oleh guru kita, hukum adat itu selama tidak berkaitan dengan kesyirikan boleh digunakan. Salah satu contoh misalnya, Ustaz, kalau orang tua saya habis dimandikan dan mau dikeluarkan dari rumah, anak-anak mau berobosan, ya kan? Berobosan, itu boleh ya? Selama itu tidak berhubungan dengan kesyirikan dan tanya apa manfaatnya. Itu tanya apa manfaatnya berobosan. Ya insya Allah mereka ya sudah tahu manfaatnya. Jangan cuma asal-asal saja. Jadi mudah-mudahan kalau berobos ke bawah rantannya, kadang-kadang ada anaknya. Kemarin belum berapa saya mandikan orang itu. Bahkan ada dari kampung dari bawah. Bisa kalau dulu anak naik ke atas kita ambil dari satu dilempar dari atas. Naik aja ambil kita dilempar dari atas. Kemudian satu lagi ke dapur ambil piring yang bersama di hadapan ambil dan dilempar dipecahin. Ya Allah, ini dari mana? Ini tradisi. Ya, tradisi begini ya tadi. Kalau memang itu ada manfaatnya. Dan kalau keluarga meninggalkan yang tidak merasa ada yang kurang, ada yang kita coba dakwah juga. Cara memandikan. Nomor 1 sudah paham. Kemudian nomor 2 basahi dari anggota badan. Jadi begini, bahwa memandikan jenazah itu sama dengan kita mandi. Ada wajibnya, ada sunnahnya. Apa itu wajibnya? Jenazah kalau dengan semuanya kita siram basah semua selesai.
Gak usah pakai sapu, gak usah pakai wangi-wangi, udah siap selesai. Itu sudah gugur kewajiban. Tapi kalau ada potensi untuk melakukan sunnah, sunnahnya adalah dibasahi dari sebagian kanan, kemudian ada di situ dijelaskan bahwa ingat ini yang penting, wudu untuk jenazah bukan wudu menghilangkan hadas. Karena di masyarakat kadang bilang begini, jenazah boleh wudu, nggak boleh disentuh, gitu kan? Wudu jenazah adalah wudu yang dilakukan sebagaimana kita mau mandi. Kita mau mandi sunnah wudu ya, sunnah wudu itu juga dengan jenazah. Karena kalau setelah jenazah batal, merokok terus ya. Habis itu merokok batal lagi gitu kan. Jadi bukan wudu untuk menghilangkan hadas, tapi wudu sunnah mandi. Gitu. Bersihkan ini hidung telinga setelah dari ragu. Kemudian istinja, mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan kotoran bagaimana nanti ada di gambar bagian bawah. Jadi diangkat jenazahnya sedikit agar kotorannya keluar. Sambil diurut-urut. Sambil diturut-turut kasih sapu sedikit biar licin, karena dia filternya sudah gak berfungsi. Beda dengan orang yang jenuh, biasanya rapat juga kalau orang yang agak susah juga. Kalau sih punya agak susah. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan kotoran itu? Mau wajib harus bersih semampu kita. Itu harus dipaksa-paksa. Kalau memang sudah perkiraan Anda sudah tidak ada kotoran itu sudah bisa keluar lagi, karena nanti akan kita tutup dengan kapas. Begitu sudah bersih, yakin akan kita semprot dengan kapas semua lubang-lubang yang lalu. Karena bisa biar agar tidak keluar cairan-cairan yang akan keluar kayak kafan tidak enak dilihat. Ada cairan kuning, ada cairan merah, maka ditutup dengan kain kapas supaya tidak keluar. Berikan kanan dan kiri disiram dengan air atau barus secukupnya, kemudian itu semua diulang sampai 3 kali. Ini sempurna dengan sunnahnya, ya, sesuai dengan sunnah. Namun sebelum memandikan ini dilakukan, yang harus kita adalah tadi mempersiapkan air kafan. Jadi jangan sudah memandikan air kafan belum disiapin. Sudah saja langsung itu datang ke dalam rumah, ternyata kain kafannya belum disiapin. Jadi sebelum pemandian ini yang tinggal banget, sebelum proses pemandian itu dilaksanakan, kain kafan sudah disobek-sobek dulu, sudah diukur panjang jenazah. Bagaimana cara mengukurnya? Kita coba lihat di sini. Nah, kainnya untuk menutupi jenazah itu seperti ini. Jadi sebagian badan saja, kemudian disiram, ini pakai selang juga sama, dikeluarkan kotorannya sambil diangkat sedikit. Nah ini kan ada yang taruh di arah dibalikin sampai ke kurang. Kalau benar nggak kurang, yang penting agak diri dulu. Bagian bawah itu sudah terkena air dan pastikan semuanya sama. Ini yang perlu diingat. Siapkan sebelum memandikan 1, 3 helai kain kafan sepanjang mayit lebih 4 jengkal. Jangan pas-pasan. Nanti sepanjang mayit pas-pasan, pas mau bocor bingung. Ya, ingat tuh. Jadi sepanjang mayit lebih 4 jengkal. Atas kepala, atas kaki 2, makanya kalau standar tadi bilang 12 meter cukup, insya Allah. Ya. Kemudian 1 helai untuk gamis, ini penyempurnaan ya. Karena kalau jenazah di kafannya 1 kapan sudah cukup. Tapi kalau kita membuat penyempurnaan maka ada 1 gamis. Kemudian ada 1 helai untuk sorban bagi laki-laki dan sorban kerudung bagi perempuan, dibuat segitiga. Kemudian 1 helai buat bikin dan tas.
kampusnya kalau usah beli di dolar, kita yang buat, yang mengatakan nggak boleh dijahit. Kemudian sirkuler untuk sarung seperti ini. Nah ini 3 helai. Kemudian ini yang buat sarung, kemudian buat gamis, kemudian ini yang bikin sorban, yang terakhir ini yang akan menjadi pepes seperti ini. Jadi nanti disobek saja, semua kain-kain itu disobek dan nggak perlu harus pakai gunting karena sobek tangan itu lebih lurus daripada gunting. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak mungkin Bapak yang bisa menjalannya dari beberapa ya, silakan dulu. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Pengurus dari MPK 1 PKL khususnya gabungan dari alumni dari tahun 2019 dan 7 yang akan saya tanyakan terkait dengan tadi sampaikan oleh Kiai Asep bahwa apabila kondisi kecelakaan di bawah memang pusat rumah sakit, tapi karena kami pernah mengikuti daurah Ananis melalui rumah sakit Cipta Muslim. Jadi apabila terjadinya musibah di lingkungan sendiri antara Ciansana, Nafila dan lain sebagainya, terjadi benturan dan mengeluarkan darah, itu apa yang harus dilakukan? Dan kebanyakan yang sudah saya lihat dari jenazah wanita itu kebanyakan sakit operasi dengan pertolongan di luar, dengan sakit kanker payudara dan sebagainya. Karena biasanya ada juga menggunakan darah dan terutama dari penyakit kulit yang pernah saya mandikan itu keluarganya tidak mau mengikuti karena katanya keluarganya itu akan menular. Menurut dokter demikian. Akhirnya saya hanya memandikan sendiri. Keluarga tidak mau membantunya dan aromanya baunya itu keluarganya memang tidak berani mendekati karena kami dipercayakan untuk menggugurkan keluarga. Saya laksanakan dengan sebaik-baiknya tidak menggunakan aroma yang keluarga yang baru. Jadi pada selanjutnya saya hari ini mohon penjelasan agar para jurnalis yang lain juga bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini memang ada beberapa kasus dan bahkan ada satu kasus ini yang meninggal itu istrinya seorang dokter. Ya, istrinya orang dokter, terus suaminya itu minta segera dikafani dan tidak menghubungi bapak masjid karena beliau tahu betul dan penyakitnya itu akan seperti yang itu kita ketahui ya, ada orang yang sakitnya di dalam perut itu yang mengeluarkan cairan segala macam. Nah, kalau di rumah sakit itu dan kita bisa mencontoh juga dari kasus-kasus seperti ini, dia membungkus plastik. Ya. Dibungkus plastik. Jadi ini yang susah apakah plastik dulu, apakah yang kapan dulu ya. Itu sebab kalau di rumah sakit dibungkus plastik, orang yang ada juga yang perjalanan jauh, dia plastiknya dibuang. Makanya kasus-kasus seperti itu kalau meninggalnya di rumah sakit, kita sarankan memandikan dan mengamannya di rumah sakit. Ya apalagi orang sudah juga ini kecelakaan, itulah makanya kalau kasus-kasus seperti ini, kalau di lingkungan situ ada dokter dan di iklan,
Tapi ibu-ibu ya, mohon maaf, di rumah sakit itu juga dalam hal memandikan jenazah ini, seringkali mereka tidak punya jiwa tetap. Jadi mereka ambil dari orang sekitarnya, relawan-relawannya kan. Jadi kadang-kadang orang paham banget kayak keluar, ternyata dia baru nyari yang memandikan itu. Jadi kalau bahasa anunya mereka kontrak dihubungi. Memang dari yang kami pengalaman itu ibu ya, pertama ini yang paling susah menjadi tenaga itu jika yang menikah adalah ibu. Malam hari dimandikan setelah dan juga hanya terus saya melakukan kayak gitu ya, dia kan bukan keluarganya itu ilmunya punya, tapi yang tadi kita bilang kesiapan mental melainkan ini pernah terjadi, di saya dan meninggal lagi 12 tahun kita dibandingkan ya, yang satu mau dibawa ke Solo dari Mataram Alam hanya ada satu orang dia bisa berkali ya ini, tapi nggak belum bisa mengunjungi. Saya banyak perubahan bangun itu sebelum itu tolong dibantu yang meninggal bukan nggak ada orang. Akhirnya beliau tidak mengawani tapi membantu ini itu. Jadi pernah berhenti kesulitan menurut jenazah juga tidak semudah yang dibayangkan. Karena kalau ini makanya seandainya itu keluarga sendiri yang meninggal, ibu-ibu sudah punya ilmu tentang itu Pak ya. Ada juga kita kalau datang ke situ ternyata dari keluarganya itu sudah terampil gitu kan. Jadi dari tim itu yang ya jadi dalami ilmunya sebanyak-banyaknya, karena nanti pengalaman di lapangan memang menimbulkan banyak. Mudah-mudahan ilmu hari ini nambahin, tapi belum tentu cukup banget ya. Yang disampaikan itu ya, saya juga kalau kasus-kasus ada yang ada orang meninggal itu penyakitnya masih bulan lalu sudah meninggal, itu yang tahu rumah sakit itu dia kan, dan itu akan dibungkus selain kain kapan dibungkus dengan plastik ya, karena mungkin virus-virusnya itu kayak meninggal itu ya. Jadi ini dilanjut saja. Ibu sedikit saya tambahkan kaitannya dengan memandikan orang yang luka. Dulu saya juga memandikan salah satu klaster yang kita bersama. Itu badannya sudah tinggal kelihatan tulangnya saja tubuhnya. Jiwa tidak bisa diangkat. Karena tempat mandi itu kalau jangan diprogram lagi. Maka dalam hal kejadian begitu kita bersihkan di dalam kubur, kita bersihkan di dalam, kemudian setelah bersihnya nanti sudah nanti. Apalagi kalau lukanya kecil, cuma kayak diabetes misalnya di tangan segala macam, bersihkan sudah niat mandi. Setelah itu dikasih kapas dan diperban, baru diangkat pemandian, dan nggak usah dibuka lagi. Karena kalau dibawa ke pemandian dalam kondisi belum dibersihkan itu merokok, bisa jadi perjalanan merokok, bisa disiram di sana juga merokok. Maka biasanya kita bersihkan dulu di dalam, kemudian kalau sudah dibungkus, dilapikan dengan lakban. Makanya kita siapkan dulu lakban juga, itu juga harus punya. Itu pada saat itu nggak harus nyari-nyari. Itu seperti itu saja Pak. Kalau ada yang luka kemudian berjalan terus sama, pakai dia dilakukan banyak sama aja kapas itu beda. Kecelakaan dulu banget itu sudah banyak orang kecelakaan itu kepalanya habis, ininya patah. Negara kita ini kalau muslim sebisa mungkin kita yang penting selesai dimandikan tidak lagi ada aliran darah yang mengenai air putih yang akan menyebabkan orang yang tidak nyaman.
Jadi sebisa-bisa kita, karena ini rahasia kita aja ya. Jadi bukan rahasia untuk ngomong kita saja, sebisa kita lebih baik. Yang penting cairan itu tidak lagi keluar dan nggak usah dihentikan ulang lagi di awalnya bukan lagi. Itu ada dulu sekarang. Gak usah dibasahin. Jadi pada saat kepala itu sudah ada kapas, gak usah yang dibasahin badan-badan yang gak kena kapas saja. Jadi itu kan udah kita niat mati kan dari awal. Jadi pada saat kita bersihkan itu sudah niat mati. Jadi nanti sampai sana gak usah lagi. Nanti gak usah pakai air, gak usah pakai air. Ya. Ya silakan. Saya jemaah Udah video banget. saya yang ada jenazah dan apostol beruji tidak ada pesan. Dari ada cara khusus untuk bisa. Lalu setidaknya tidak dalam membaca. Baik. Ya ini penting, satu lagi karena katanya suruh praktek dulu. Ini penting, seringkali kita lihat meninggal orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa melurus lagi. Bagaimana cara meluruskannya? Sebenarnya bisa. Ada sendi-sendi yang bisa kita pegang. Yang contoh misalnya orang anak, ya kan? Gitu kan? Maka di sini ada sendi-sendi yang bisa kita sambil pegang-pegang, kemudian sambil kita luruskan, sampai juga dengan tangan. Ada sendi-sendi yang kita tahu bisa membuat dia menjadi lemas. Tapi kalau memang kita tidak bisa dan belum tahu sendi-sendi itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus. Apalagi kalau orangnya kurus, orang yang kurus sudah tidak perlu doang untuk itu paling kuatnya malah patah. Kenapa kulitnya yang luka? Bukan tulangnya, karena kulitnya luka karena ditarik terlalu dekat dengan. Maka nggak harus lurus, agak baik seperti itu nggak apa-apa. Jadi itu praktek dulu ya. Bapak-ibu ada pertanyaan nanti aja ya. Karena insya Allah sambil berjalan, sambil praktek nanti sambil ngobrol. Itu mungkin kalau berbicara tentang mensolatkan. Nah ini penting saya sampaikan gambarnya saja. Bagaimana cara mensolatkan? Ini ya semua harus tahu bahwa ada di ibu, ya berdiri yang punya 4 kali takbir, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, dan takbir keempat salam. Yang paling penting adalah cara meletakkan jenazah. Ini kalau posisi jenazahnya laki-laki, imamnya ada di sini. Ya, imamnya ada di kepala, lurus kepala. Jadi imamnya posisi ada di kepala kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, imamnya posisinya ada di perut. Di sini tengah-tengah. Kalau jenazahnya ada laki-laki ada perempuan, maka yang disusul jenazahnya bukan orangnya. Jenazahnya perempuan agak maju, yang laki-laki agak mundur, disesuaikan. Dan ada jenazah 3, harus sholatnya 3 kali, sekali saja bisa selesai. Ya, bagi ibu bapak yang sudah sering umroh di Masjidil Haram itu sudah habis sholat ada 4, 5, 6 itu sekali sholat dan posisinya apalagi kalau di sana kita sholat kalau jenazahnya di mana gitu, kita jenazahnya di belakang. Itu semua sudah sepakat ulama di belakang. Mungkin itu bapak ibu hadir-hadir nomor kita akan praktek dan insya Allah sambil praktek kita akan sambil diskusi pelan-pelan. Kalau mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Menyambung ke yang dipromosikan oleh Ustaz, nanti Bapak dan Ibu kita akan tetap pada posisi yang sama untuk praktek nanti. Ibu di sebelah kanan saya dan Bapak sebelah kiri saya. Nanti saya coba tambahkan hijab nanti supaya nggak terlalu
Jadi itu saja pembagiannya. Oh iya, setiap kali kita mengadakan praktek biasanya banyak yang ingin menjadi model karena biar gimana merasakan badan itu di kapal. Ada sentuhan tersendiri yang luar biasa. Tapi bagi bapak-bapak jangan dikirim ke istrinya, bagi ibu yang dikirim ke bapaknya. Selalu banyak. Ya yang orang sekarang belum lama saya isi di sekolah SMA itu anak SMA itu banyak yang ingin menjadi model. Yang saya sampaikan bagaimana merasakan ketika badan itu dikapali, badan itu ditutup dan dipotong itu ada kayaknya udah hawa-hawa mati aja gitu. Meskipun pernah terjadi karena paling model meninggal. Pernah terjadi karena orang bertakdir. Tapi salah yang jadi di sana Cek dulu jantungan enggak?